Oke, halo ChatGPT. Kenapa orang Indonesia lebih suka nonton orang flexing dibanding konten duduk-duduk di rumah tanpa cicilan? Mungkin karena flexing itu lebih seru dan bikin penasaran. Jawaban singkatnya ada unsur hiburan dan rasa ingin tahu yang udah. Kenapa flexing jadi sangat efektif untuk nge-grab attention orang Indonesia? Karena flexing itu langsung nunjukin sesuatu yang mencolok dan bikin penasaran. Jadi gampang banget ada perhatian. Singkatnya orang suka lihat yang mencolok. Apakah itu trik untuk nge-grab attention saja? Iya. Bisa dibilang, itu memang salah satu trik buat narik perhatian dengan cepat. Apakah ada dampak negatifnya? Pasti ada. Singkatnya orang bisa jadi terdorong membandingkan diri dan merasa kurang. Jadi ada efek negatifnya ada. Kalau di bidang finansial, Singkatnya, dari sisi finansial itu bisa bikin orang boros atau merasa harus ikut-ikutan gaya hidup yang sebenarnya nggak perlu. di bidang finansial, melihat konten flexing bagi viewer banyak negatifnya atau positifnya menurutmu? Menurutku, singkatnya sih cenderung lebih banyak negatifnya. Walaupun ada sedikit motivasi, tapi kebanyakan malah bikin orang ngebandingin diri dan pengeluaran jadi kurang bijak. Apakah bisa men-trigger FOMO? Bisa bang. Singkatnya, konten kayak gitu memang gampang bikin orang jadi ngerasa iri atau insecure. Apakah bisa membutakan viewer terhadap resiko yang perlu diambil? Iya. Singkatnya bisa aja. Kadang orang jadi nggak terlalu mikirin resiko karena terlalu fokus sama hal-hal yang ditampilin. Jadi pandangan mereka soal resiko bisa jadi kabur. Thank you. Kita nonton video flexing-flexing itu bukan karena kita benci, tapi karena kita penasaran sebenarnya. Otak manusia itu kan suka hal yang ekstrim-ekstrim, entah sing ekstrim kuaya atau ekstrim miskin. Kedamaian kan direspon sebagai hal yang membosankan. Bagi pikiran, tenang itu sama dengan membosankan. Nonton video flexing gitu kan, tanpa sadar kita membandingkan, oh dia umur 20 udah punya sederet Ferrari gitu. Lah aku umur 30 masih Vario Scoopy aja. Rasa penasaran akhirnya memicu, bagaimana aku bisa dapat yang kayak gitu, ya kan? Tunggu. Ini area yang lumayan tricky. Untuk membakar semangat mungkin bagus. Iri, ya somehow rasa iri kan bagus juga kan untuk membakar semangat kan. Tapi hanya kalau bisa berpikir logis. Jika penonton sangat polos, mereka nggak sadar bahwa realita market itu yang sukses, yang bisa sukses yuk, sangat kecil banget. Kan kalau kalian lihat media sosial, profit dari kripto, kalian pernah nggak bener-bener research gitu di market apapun wis? Berapa persen sih yang bisa surplus dan bisa exit dengan duit real? Jangan terlalu naif. Aku bisa kaya nih. Nah, orang yang paling rawan kena dampak flexing itu yang punya inferiority complex. Apa itu inferiority complex? Ayo kalian yang haus validasi, sensitif terhadap kritik, atau kalian yang suka pamer hanya untuk menutupi keminderan kalian. Nah, orang-orang yang merasa kecil karena melihat simbol-simbol kemewahan tadi, akhirnya ingin membungkus diri supaya kelihatan besar. Kalau sudah ego kena, biasanya logika suka hilang. Bahkan somehow mungkin aku sendiri bisa nggak objektif ketika aku kena mental. Kena mental bukan aja ketika kalian diintimidasi lalu ngedrop loh ya. Kena mental bisa jadi karena kalian terlalu overly motivated, overly FOMO, atau overly minder. Jadi logika kayak nge-freeze gitu loh. Bagiku loh ya, definisiku orang yang kena mental itu adalah state di mana kurang bisa berpikir terlalu logis. Manusiawi sih. Seperti yang kalian tahu, di market sebagus apapun sinyal setup trading plan kita, kalau nggak dibarengi dengan money management, mau dibungkus dengan jam tangan miliaran pun tetap sampah jadi nih. Nah, kalau kita ngikutin sosial media, apalagi nontonin yang flexing gitu, entah flexing profitnya, floating profitnya, atau tekniknya, atau kemewahannya, ini gampang menyebabkan kita FOMO. Aku nggak ngomong FOMO untuk
entry tok loh yo. Yang bahaya, FOMO bisa nge-trigger keputusan-keputusan yang nggak rasional. Fenomena FOMO ini juga ada di trading forex kan. Contoh, kita sebulan profit 3%, 5% gitu dengan risk yang oke. Tapi tiba-tiba nongol di beranda atau ada konten YouTube, oh sebulan bisa 1000%, 100.000%. Yang jadi kampret adalah nge-trigger FOMO. Waduh, ngapain aku kok berjalan lambat gini? Orang lain cepet banget. Saya tak contoh tekniknya. Akhirnya trading plan yang sudah kita kerja keras membangunnya itu jadi nggak guna. Apalagi pemula, nggak berpikir oke, orang lain profit ribuan persen karena risk mereka gede atau mungkin mereka dapat luck, nggak tahu. Akhirnya apa? Ya kalau di trading kan ada istilah kutu loncat kan namanya. Gonta-ganti teknik tanpa tahu mendalam satu teknik pun. Tergoda ya boleh saja. Man paling tidak jangan mengukur dalamnya laut dengan kaki, Oke, dampak negatif flexing berikutnya adalah social comparison. Kita dengan kehidupan kampret kita, dengan seluruh cicilan motor kita, contoh ngebandingin tuh dengan Lambo dan tetek bengek lain sebagainya. Kok dia bermewah-mewah, semuanya kelihatan easy, semua kelihatan mudah gitu. Yang sudah keluar di konten sosmed itu kan etalase yang sudah kefilter. Maksudku apa? Contoh, kalian mau dagang nih, tentu yang kalian pajang kan barang-barang yang mulus kan. Dalamnya mana kita tahu, betul kan? Rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Dapur orang siapa yang tahu? Dampak negatif selanjutnya, makna kesuksesan itu terdistorsi. Seakan-akan sukses hanya mobil mewah, rumah mewah, bla 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 bla. I think no. Coba kita dengar pendapat orang yang sukses, benar-benar sukses di Indonesia ya. Menurut kalian ya, hidup yang sukses itu hidup yang seperti apa? Ingat, jangan menganggap kesuksesan itu adalah tempat yang paling nyaman untuk berlindung dari kekhawatiran kalian. Ekspektasi kita terhadap realita itu jadi rusak. Apa maksudku? Kita sulit merasa puas, kita sulit bersyukur. Oke, aku nggak mau sok-sokan spiritual ya teman-teman. Cuman coba pikirkan ini, sukses kan perjalanan yang panjang kan. Di perjalanan itu kan seharusnya di-cut di misi-misi pendek kan, pom gitu. Dengan melihat orang-orang flexing secara langsung dan gak sadar, orang sukses itu kalau sudah mencapai minimal 10 miliar gitu. Orang dikatakan sukses kalau sudah 1 triliun gitu. Tanpa melihat pencapaian-pencapaian pendek. Bagiku, bisa menghitung resiko sebelum invest atau trade itu sudah pencapaian. Profit 1-2% itu juga sudah pencapaian. Cut loss karena risiko terukur itu juga pencapaian yang mungkin sebelumnya kita floating loss, ditahan-tahan gitu, terus rungkat, lalu kita memperbaiki diri. Bagiku itu pencapaian. Kan kesuksesan yang kelihatannya besar itu kan sebenarnya kumpulan dari goal-goal kecil yang tercapai kan. Oke, 1%, 2%, invest 10%, 20% tiap bulan itu contoh. Kan yang kelihatannya besar kan pencapaian hal-hal kecil. Nah, kalau kita nggak bisa mengapresiasi kemajuan-kemajuan kecil ini, itu belum sampai goal besar terjadi, kita sudah capek dan depresi duluan karena keseringan membandingkan. Ingat, kita tidak memulai dari tempat yang sama kan. Dan ini nih yang paling ngeri, membutakan kita terhadap resiko. Oke, dia orang sukses gitu contoh. Semua analisanya di market jadi realita. Contoh, enggak. Yo kalau dia profit yo pas trading plan-nya lagi works. Cuman enggak ada satu entitas dewa investasi pun yang enggak pernah loss. Sopo. Oke, kita ngomongin fakta real aja di lapangan. Kita ngomongin Michael Burry yang profit gede dari Supreme Mortgage. Dia adalah salah satu orang yang cuan besar ketika US kena crash itu tahun 2008an itu. Lumayan sukses ya. Kalau ngomongin materi, mungkin dia secara pribadi cuan sekitar 100 jutaan dolar lah. 1 triliun, lumayan sukses kan? Oke. 3 tahun terakhir Scion Capital milik dia, 3 tahun berturut-turut itu totalnya dia loss 30% dan berakhir dia menutup hedge fund-nya kan. Bayangin kalian dalam 3 tahun berturut-turut trading atau investasi kena minus itu stres nggak? Dia yang tebakannya bener saat dulu kredit default swap itu loss juga.
Atau siapa? Oke, kalian yang fansnya Warren Buffett. Nah, apakah dia pernah loss? Yes, tentu. Dexter Shoe tuh tahun 96 kalau nggak 98 itu. Buffett loss atau sekitar tahun 2017-an itu. Cut loss di IBM 2020 dia loss juga kan dari saham maskapai. Hahaha. Tapi sepakat kan, Buffett adalah orang yang sukses dan investor yang berhasil di bidangnya. Nah, artinya kemenangan, profit sesaat itu nggak ngalahin orang yang bisa survive long term. Meskipun nggak semua tebakannya benar. Jadi, oke, yo akurasiku 30%. Jadi, jangan follow entrianku, kalian akan banyak loss. Please jangan follow. Aku nggak suka sinyal. Bagiku sinyal itu nggak membuat kalian mandiri gitu loh. Kenapa nggak kalian bangun aja treatment kalian dari awal? Di forum diskusi Discord nggak ada sinyal. Kalian tanya sinyal diketawain. Di sono adalah tempat-tempat orang yang secara mandiri membuat trading plan-nya masing-masing. Discord. So, apakah flexing itu salah? Ya enggak juga sih, tergantung niatnya kan. Justru mereka sukses mendapat perhatian kita. Iya toh? Cuman again, jangan cepat percaya supaya kita nggak terumbang-ambing, dan jangan cepat untuk tidak percaya. Siapa tahu aja kan ada informasi yang berguna dan kita bisa memanfaatkannya ya toh. Cuman coba pikir ini, ya bagi kita viewer flexing itu nggak guna. Masa? Pak, thank you Pak. Karena aku nonton konten flexing yakmu Pak, aku bisa tahu money management. Kan nggak gitu juga kan? Nah, kita kan ada di berbagai macam posisi nih, di berbagai macam keadaan or problem. Siapa tahu aja ada secercah informasi yang bisa nge-solve problem kita. Jadi kuncinya kan jangan fokus di apa yang dia flexingin, tapi fokus terhadap pesan apa yang berguna dan bisa kita aplikasikan. Menurut kalian flexing itu berguna nggak untuk kalian sendiri? Coba aku mau tahu pendapat kalian.